Buat mahasiswa memberatkan nggak? Soalnya beberapa waktu lalu saya pernah, karena Zoom nggak bisa dipakai, saya pakai Google Classroom, tapi banyak yang keberatan, katanya sih berat gitu. Benar nggak sih? Memang berat ya? Kalau Google Classroom itu, nggak tahu. Ya baik, ya, kita langsung cepat saja. Ini ya, ya sekarang sedikit kita singgung terkait dengan statistik kuantum. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa pembahasan semakin kompleks, gitu ya. Artinya teori kuantum dari mulai teori atom yang ada sampai persamaan Schrödinger gitu, ada teori kuantum itu banyak beranjak pada sistem yang terisolasi, baik atom yang terisolasi maupun molekul yang terisolasi. Katakanlah kita pertama bicara atom terisolasi, kemudian kita bicara atom yang tidak terisolasi yang berinteraksi membentuk molekul, gitu ya. Molekulnya diatomik ya, atau molekul yang lebih dari dua atomik gitu. Nah kalau jumlahnya, katakanlah kalau kita kalikan dengan bilangan Avogadro satu, nol kita kalikan dengan 10 pangkat 23 partikel, jumlah partikel lumayan juga kan kalau kita hitung interaksinya masing-masing partikel dengan sejumlah 10 pangkat 23 partikel gitu. Maka pendekatan yang realistis adalah dengan menggunakan statistik. Nah kendalanya adalah sejarah yang menunjukkan bahwa teori statistik yang ada untuk menjelaskan fenomena fisis, khususnya pada suatu atom, pada suatu zat, dengan menggunakan teori statistik Maxwell-Boltzmann itu tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena terbaru. Ya. Contohnya ya fenomena radiasi thermal benda, ya, atau radiasi benda hitam. Oleh para fisikawan coba dijelaskan dengan menggunakan teori statistik, menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann. Ingat, dalam teori statistik, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya menentukan uh, bentuk dan ukuran populasi ya. Biasanya kalau statistik kan gitu ya. Ya, jadi kita tentukan dulu nih populasinya seperti apa, bentuknya seperti apa, apakah bentuknya itu apakah dia terdistribusi normal gitu kan, apakah terdistribusi seperti apa. Nah, jadi dalam kajian statistik itu biasanya kita concern, kita tentukan dulu distribusi untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan. Nah, di fisika klasik kita ada mengenal distribusi Maxwell-Boltzmann. Maxwell-Boltzmann ya, yang di sini dia eh, ya tentunya ini diasumsikan yang pertama bahwa partikel itu adalah identik ya. Artinya sifat fisiknya itu adalah identik, tapi masih bisa dapat dibedakan. Jadi meskipun dia identik, meskipun dia kembar sejuta gitu ya misalnya, tapi kita masih tetap bisa membedakan partikel satu sampai partikel sejuta. Kita masih bisa membedakan kedudukannya ada di mana. Oh, si partikel satu kedudukannya di satu, partikel dua kedudukannya dua. Demikian juga lintasan geraknya. Oh, si partikel satu dia bergerak dengan lintasan satu, partikel dua bergerak dengan lintasan dua, dan seterusnya. Ya, jadi meskipun partikelnya identik, tapi masih bisa dibedakan dalam hal kedudukan, lintasan maupun ya, trajektori itu lintasan. Kemudian eh, ini juga diasumsikan bahwa ukuran partikel sangat kecil dibandingkan dengan jarak antar partikel.
Ya, jadi partikelnya kecil, kompak dengan jarak rata-rata antar partikel. Artinya partikelnya kecil, jarak antar partikelnya juga sangat besar. Jadi artinya dia rendah. Mungkin saudara masih punya seperti pemodelan dari suatu gas ideal atau pemodelan pada suatu teori genetik gas. Kemudian ini distribusi keseimbangannya ya merupakan distribusi yang paling mungkin suatu partikel berada dalam keadaan tersebut ya, pada keseimbangan. Jadi kalau dikatakan dengan fungsi distribusi, maka fungsi distribusi pada keadaan di mana partikelnya berada keseimbangan. Kalau di dalam keadaan keseimbangan, maka ya total energi, total jumlah partikelnya adalah konstan atau tetap. Kemudian tidak ada batasan teori, tidak ada batasan secara teoritis pada jumlah partikel. Ya artinya setiap partikel bebas-bebas saja dia mau memiliki energi berapa. Ada dua partikel bisa saja memiliki tingkat energi yang sama. Dua partikel atau lebih bisa saja memiliki tingkat energi keseimbangan yang sama. Tentunya hal ini tidak diperbolehkan dalam teori kuantum ya. Bahkan secara non-teori tadi ada partikel yang memang dia tidak artinya dia ada tingkat energi yang diperbolehkan, ada dua tingkat energi yang tidak diperbolehkan. Waktu kita membahas struktur atom ya kita lihat misalnya atom hidrogen ada tingkat keadaan dasar, tingkat keadaan eksitasi 1, keadaan eksitasi 2 dan sebagainya. Maka keadaan partikel itu dia adalah keadaan-keadaan tertentu saja yang dibolehkan. Kalau tingkat keadaan antara 1,5, 2,5 ya itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ya itu nggak boleh berbuat, nggak boleh suatu pecahan gitu. Nah, secara umum fungsi Maxwell-Boltzmann yang diungkapkan merupakan fungsi dari eksponensial minus energi per capek. Nah, kalau digambarkan dia bentuknya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menghitung dapat keadaan keseimbangannya terhadap energi keseimbangannya, maka ya berarti itu. Nah, kemudian fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann seperti apa ya? Dia ini ada gambar 10/7 ya, ini gambarnya adalah 1/8 dari bola ya dengan jari-jari M. Nah, ini perlu saya ingatkan bahwa ini adalah bukan bentuk atom atau elektron, tapi ini adalah bentuk distribusi keadaan ya, keadaan suatu sistem mikroskopik, keadaan suatu atom atau keadaan itu ya, itu kemudian dipetakan ke dalam suatu koordinat kartesian dan bentuknya adalah dia sferis ya, bola seperti ini ya. Kenapa bola? Ya mungkin saudara lihat lagi waktu kita merumuskan model atom hidrogen, waktu kita menggunakan bersama Schrödinger, bersama Schrödinger hanya bisa kita selesaikan, hanya kita bisa cari solusinya ya, dengan langkah tentunya pertama-tama adalah menentukan bentuk dan ukuran potensialnya. Nah, ini rapat keadaan juga kalau dinyatakan dari keadaan tersebut berkaitan dengan potensial sentral. Oh ya, maaf belum selesai tadi. Saya katakan bahwa sama Schrödinger hanya bisa diselesaikan bila kita menentukan dan menetapkan bentuk dan ukuran potensial. Ya, kita mulai dari potensial persegi, persegi tahimba, persegi berhimba, sampai potensial osilator harmonis. Kemudian kalau diterapkan lagi pada atom, sesungguhnya potensial itu karakteristiknya adalah sferis. Ya.
potensial yang membuat suatu keadaan-keadaan keseimbangan dalam satu sistem. Nah ini kalau secara total keadaan keseimbangan yang dikatakan misalnya bisa dengan energi ataupun dengan kecepatan gerak partikel. Jadi nah ini tingkat-tingkat keadaan yang stabil misalnya dengan notasi N, X, N, Y, N, Z mengeluarkan gambaran dari tingkat keadaan keseimbangan yang melakukan keseimbangan dari suatu sistem mikroskopis. Nah, ini saya nggak membahas detail rumus-rumusnya. Ya saya harapkan juga saudara nanti kalau presentasi tidak membaca rumusnya satu-satu, lebih baik langsung apa penjelasan singkat yang menuju ke arah kesimpulan ataupun rangkuman gitu ya. Tidak perlu dijelaskan lebih detail lagi angka-angkanya. Ya rapat keadaan, ini rapat keadaannya bisa dihitung ya. Nah, demikian. Ya. Sehingga dari sini kemudian bisa kita peroleh misalnya distribusi kecepatan RMS rata-rata dan seterusnya ya. Dan dari masing-masing tingkat keadaan keseimbangan tersebut nanti kita bisa menentukan perilaku suatu sistem makroskopiknya. Jadi sistem mikroskopiknya kita tentukan, maka sistem makroskopiknya bisa kita tentukan. Setelah kita memasuki era modern, fisika modern, maka kita sadari bahwa ternyata fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann itu hanya cocok kalau partikelnya itu adalah berpartikel gas, ya partikel udara, jadi dia hanya partikel yang netral. Gitu. Atom-atom ini kan kalau dia misalnya berbentuk gas, maka dia kan sebagai atom netral. Kalau kondisi partikelnya itu adalah netral, maka dia bisa bisa menggunakan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Kegagalan fungsi Maxwell-Boltzmann ya tentunya yang di awal tadi disampaikan tidak mampu menjelaskan fenomena radiasi thermal benda atau tidak mampu menjelaskan fenomena fenomena radiasi benda atau logam gitu. Tidak bisa menjelaskan karena adanya perbedaan terkait dengan tingkat energi yang diskret. Nah kemudian dari kajian teoritis kemudian bisa dibuktikan bahwa sistem mikroskopik kita perilakunya itu akan lebih akurat, akan lebih tepat kalau kita menggunakan distribusi kuantum. Nah, ciri-ciri distribusi kuantum, ya, partikelnya itu adalah identik, ya, dan nanti partikelnya identik, nanti ada partikel yang bisa dibedakan, tidak bisa dibedakan, gitu. Kalau yang bisa dibedakan, nah nanti dituliskan lagi, gitu ya, dengan suatu fungsi-fungsi, ini kayaknya banyak, nanti mungkin minggu besok ya, fungsi-fungsi yang ya ini ya dalam fisika kuantum partikel identik harus diperlakukan merupakan partikel yang tidak dapat dibedakan gitu. Partikel yang tidak dibedakan nanti secara matematis dinamakan dengan sebuah satu fungsi. Ada fungsi yang namanya fungsi apa ya? Fungsi inverse ya, fungsi apa ini? Jadi perilaku apakah suatu partikel itu bisa dibedakan atau tidak. Ya,
Jadi ada partikel identik yang bisa dibedakan, ada juga partikel yang tidak bisa dibedakan. Kalau secara fungsi nanti ada satu partikel yang dia bisa fungsinya itu bisa bertukar gitu ya. Fungsinya itu dia kalau ini kita masukkan X, katakanlah ya, contohnya X. Jadi kalau kita nyatakan dengan X, maka dengan X, jadi ada fungsi-fungsi yang memang bisa dibedakan dan ada juga fungsi partikel identik yang tidak bisa dibedakan. Terus ini juga ada batasan apa ya? Batasan jumlah maksimum partikel pada keadaan tertentu. Ya ini juga ingat mungkin dengan prinsip larangan Pauli bahwa ada batas maksimum suatu partikel itu bisa berada dalam keadaan keseimbangan. Nah ini untuk distribusi Maxwell-Boltzmann yang sebagai perbandingan, dia mampu menjelaskan sifat kapasitas kalori zat padat pada suhu rendah. Nah, kalau menurut Maxwell-Boltzmann ya saya singkat saja bahwa kalau kapasitas kalori zat padat itu adalah konstan ya, tidak dipengaruhi oleh temperatur misalnya. Temperatur berapapun maka nilainya konstan. Teori distribusi klasik gitu ya, dan menunjukkan bahwa pada suhu rendah nilai kapasitas kalori itu tidak sama dibandingkan kalau dia memiliki suhu yang rendah. Ya, dan untuk permasalahan partikel mekanik ya, yang dapat yang memberikan batasan jumlah maksimum dari partikel yang ada di dalam. Ini dengan menggunakan pendekatan Joule Einstein ya, hanya kita bisa ketahui bahwa pada suhu rendah nilai kapasitas kalori itu tidak selalu sama. Ini ya, distribusinya ya, statistik kuantum merupakan bagian dari fisika ilmu ini. Penggunaan statistik ini juga tentunya memberikan kekuatan pada kemampuan analisis seorang fisikawan menjelaskan fenomena fisik khususnya fenomena atau mikroskopik. Nah ini dengan menggunakan teori kuantum statistik atau statistik kuantum, kita bisa ketahui bahwa sebetulnya nilai kapasitas kalori satu zat padat itu tidak konstan. Dia pada temperatur tinggi akan konstan, tapi pada temperatur rendah ya dia tidak konstan. Dan ini kemudian bisa dijelaskan dengan menggunakan distribusi misalnya kapasitas kalori dengan distribusi Bose-Einstein. Ya, ini Bose-Einstein ini dua orang, ini Bose ini orang India, dia buat suatu tulisan, dia punya distribusi ini, yang kemudian diserahkan ke Einstein kemudian membacanya, kemudian memberikan koreksi atau perbaikan studi perbaikan, kemudian sampai hari ini akhirnya diakui distribusi tersebut adalah distribusi Bose-Einstein. Jadi awal yang menulisnya si Bose ya, si Bose ilmuwan fisika dari India ya, atau
fisika ya, fisika ya. Terus kemudian disampaikan pada Einstein, Einstein membaca, kemudian berkata-kata, namanya adalah disebut sebagai Einstein. Nah ini akhirnya dengan sangat baik bisa membuktikan fenomena di mana kapasitas kalor suatu padat itu berkurang mendekati nol pada saat temperaturnya berkurang juga. Kemudian distribusi yang lain ini juga kaitannya dengan tadi sifat partikel yang identik, ada yang bisa dibedakan, ada juga yang tidak bisa dibedakan. Nah ini satu distribusi lagi disusul dari distribusi statistik Fermi-Dirac ya, kemudian orang Fermi-Dirac. Ini distribusinya nanti bersesuaian untuk partikel elektron gitu. Elektron, kemudian dari sini mampu menjelaskan bagaimana konduktivitas dari suatu konduktor gitu ya. Konduktor bisa dianalisis dengan sangat baik menggunakan statistik distribusi Fermi-Dirac. Nah ini juga menarik kalau dari teori cat padat kapasitas kalor. Nah kapasitas kalor penyumbangnya itu adalah kira-kira siapa? Apakah kapasitas kalor? Apakah elektron konduksi itu memiliki peran yang signifikan dalam penentuan kapasitas kalor maupun dalam penentuan konduktivitas kalor ya maupun konduktivitas listrik. Nah itu menarik juga ya. Selanjutnya yaitu yang bisa disampaikan hari ini ya. Jadi yang terakhir ini penerapannya pada konduktivitas listrik, ini juga semua perusahaan-perusahaan menggunakan statistik gitu ya. Nanti maaf ya. Sebetulnya kalau yang konduktivitas dengan kapasitas kalor ini masih campuran yang masih menggunakan teori kinetik gas. Mungkin saudara masih ingat teori kinetik gas itu kita menganalisisnya pada satu partikelnya bergerak random gitu ya. Kalau misalnya untuk partikelnya itu tersebut mengeluarkan muatan listrik ya, maka gerak elektron sebagai partikel bermuatan listrik negatif ya, dia diperlakukan sebagai suatu partikel terisolasi yang bergerak gitu. Kemudian tadi ada kita menggunakan prinsip larangan Pauli ya, dan sebagainya sehingga rumusan besaran dari konduktivitas listrik dan thermal yang dikaitkan dengan perilaku partikel mikroskopik. Dan ya, contoh misalnya ini L besar ini kan dia adalah panjang lintasan bebas rata-rata dari satu hamburan, dari titik hamburan ke titik hamburan. Berat partikel dalam suatu zat padat dan dia akan mengalami satu hamburan. Baik, sementara itu yang bisa disampaikan, silakan ada yang mau ditanyakan. Pak, izin nanya Pak. Ya, silakan. Untuk mencari energi total dari atom menggunakan kuantum, kita harus mencari energi potensialnya juga nggak Pak? Iya, kemarin di awal kita bicara struktur atomik, kita kan menghitung sebetulnya kan kita menghitung energi total partikel. Energi total partikel yang sebetulnya nanti dinyatakan dengan energi eigen. Nah ini nanti harusnya nanti di fisika kuantum itu dari yang menjelaskan apa yang disebut dengan energi eigen.
Eigen sendiri bahasa Jerman. Nanti kalau harga ini tolong diralat. Eigen itu dia konstan ya, konstan terhadap waktu. Ya artinya yang kita analisis energi total itu kan energi dalam keadaan keseimbangan, energi yang dalam keadaan stasioner konstan gitu. Energi bagaimana cara menghitung energi total ya tadi dengan menggunakan sebetulnya kalau yang dimaksud dengan energi total itu adalah energi atom total secara keseluruhan. Katakanlah kalau misalnya tingkat keadaan jika seluruh atom hidrogen itu berada dalam keadaan dalam keadaan dasar gitu ya. Ya maka energi total itu adalah sebesar 13,6 kiloton volt. Jadi yang kita sebut-sebut kemarin energi atom hidrogen dalam keadaan dasar 13,6 itu sebenarnya bukan energi elektron tok saja, karena sekali lagi energi tersebut tentunya diperoleh dari interaksi antara elektron dengan inti atomnya kan, sehingga itu adalah merupakan energi total atom hidrogen dalam keadaan dasar. Secara teori itu ya energi totalnya, tapi kalau secara praktek dalam keadaan dasar itu sebetulnya kita tidak bisa mengukur. Alat ukur itu gini, kita kalau meneropong suatu objek, kita tidak akan bisa mengidentifikasi objek tersebut kalau objek tersebut misalnya dia tidak bergerak, dia tidak memancarkan suatu energi gitu. Jadi kalau dia netral atau tidak bergerak atau apa gitu ya, ya maka kita kita tidak bisa melihatnya gitu. Nah, energi-energi yang kita amati itu sebenarnya kan energi transisi ya. Energi transisi dari dari satu tingkat keadaan keseimbangan ke tingkat keadaan keseimbangan yang lain. Energinya bisa berupa energi pancaran maupun energi serapan. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengukur energi totalnya, ya energi totalnya energi totalnya sebetulnya kita bisa menghitung dari energi yang dipancarkan ataupun energi yang diserap oleh atom ataupun oleh partikel ataupun oleh molekul tersebut ataupun oleh bahan ataupun oleh material. Kita hanya bisa menghitung berapa energi untuk menghitung energi total. Misalnya kita ingin menghitung energi total dari suatu uranium, ya secara teoritis kita hitung dulu energi ikatan atom-atom uranium, ya energi ikatannya adalah sekian-sekian. Dengan teori kuantum itu kan kita bisa hitung ya sekian-sekian. Nah kemudian kalau kita mampu memutuskan ikatan antar atom, ya maka kita bisa peroleh nilai energinya sekian untuk satu ikatan. Kita punya sampelnya misalnya 1 gram atau 1 miligram, tinggal kita kalikan ya, misalnya di dalam 1 gram itu ada berapa jumlah ikatan, ya biasanya kita menggunakan bilangan Avogadro gitu, 10 pangkat 23 dan seterusnya. Di dalam 1 gram kita bisa dapat kira-kira misalnya dalam waktu 10 pangkat 23, 10 pangkat 26 jumlah partikel. Setiap partikel secara teoritis misalnya kita bisa hitung energi ikatnya ya. Nah kemudian secara praktek misalnya uranium tersebut misalnya kita tembakkan dengan suatu partikel, waduh ini juga sama juga ya, yang gratisan juga nih, 10 menit lagi mau habis. Saya pikir yang ini itu kita tembakkan, kemudian kan nanti dia memancarkan energinya kita hitung, kita tangkap, nah kemudian kita kalkulasikan sehingga kita bisa menentukan berapa energi total suatu atom atau suatu material per berat material tersebut, ataupun per berat atom ataupun per mol gitu ya. Ya dari itu ya. Terus tadi menarik kan di presentasi
kelompok 2 tuh selalu dan teman-teman. Aplikasi untuk identifikasi dan rotasi, misalnya tadi pancaran input merah dan sebagainya. Jadi dari situ kemudian kita bisa menentukan pertama energi ikatnya. Dari energi ikat itu kita bisa menentukan energi total dari molekul ataupun bahan yang sedang kita amati ataupun sedang kita analisis. Caranya adalah ya dengan menangkap pancaran energi yang dipancarkan oleh atom atau molekul tersebut. Ya, itu ya jawaban saya. Tadi yang mana sih? Halo? Halo? Yang nanya Radit, Pak. Oh iya, iya. Radit. Ya, Radit ya, itu ya jawaban saya ya. Ya Pak, makasih Pak. Apakah itu yang ditanyakan? Iya Pak. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, saya rasa mungkin untuk materi itu kita kita cukupkan saja. Paling nanti tolong tugas yang untuk yang Senin kemarin itu ditambahkan aplikasi. Aplikasinya tadi untuk yang kuantum statistik ya, kalau Maxwell Boltzmann untuk partikel gas ya, aplikasinya ada di mana ya. Kalau yang kuantum statistik untuk yang distribusi kuantum fungsi distribusinya Bose-Einstein itu untuk menentukan kapasitas. Kalau distribusi Bose-Einstein itu untuk suatu partikel yang kemudian kita sebut sebagai salah satunya adalah fonon. Ya, fonon. Kalau fonon kita nyatakan dengan sebagai suatu partikel, gitu ya, maka di perilaku fonon tersebut itu bisa dinyatakan dengan fungsi distribusi Bose-Einstein. Nah, aplikasinya misalnya mampu menentukan nilai kapasitas kalor suatu benda, suatu objek, khususnya pada temperatur rendah. Kalau pada temperatur tertinggi, maka perumusan kuantum statistik itu mendekati perumusan Maxwell-Boltzmann. Jadi ekivalensi dari statistika kuantum dengan statistika klasik itu adalah terjadi pada temperatur tinggi. Temperatur tinggi itu ya katakanlah temperatur kamar atas. Gitu. Temperatur kamar itu artinya kalau di kita kan 28 sampai 30 derajat Celcius. Nah, ini termasuk temperatur tinggi, ya tergantung materialnya. Di atas temperatur kamar, yaitu adalah lebih temperatur tinggi. Temperatur rendah biasanya didefinisikan sebagai temperatur di bawah temperatur kamar. Gitu. Kemudian untuk Fermi-Dirac, di fungsi distribusi Fermi-Dirac lebih sesuai untuk partikel yang identik, tapi bisa dibedakan gitu. Contohnya untuk elektron ya, elektron untuk elektron itu partikel identik bisa dibedakan atau tidak? Elektron. Ya, yang statistik kuantum dengan distribusinya dinyatakan dengan fungsi Bose-Einstein maupun fungsi Fermi-Dirac. Keduanya adalah partikel yang identik,
dan memang tidak bisa dibedakan. Hanya untuk yang partikelnya seperti fermion, elektron, ya, itu adalah ada memiliki batasan maksimum keadaan yang diperbolehkan berdasarkan dari hasil penanganan Pauli. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kalau masih ada yang bertanya, silakan. Senin besok, untuk Senin minggu depan, ini saya juga sudah ada lagi undangan untuk workshop ke daerah Cibubur. Nanti materi tetap saya coba usahakan untuk di Epsilon, tapi kalau untuk Zoom nanti lihat situasi ya. Kalau misalnya saya rapatnya hanya mendengarkan, nanti kita bisa Zoom sebentar ya. Tapi kalau misalnya tidak, mungkin kita bisa ganti hari lain seperti hari Kamis. Jadi kalau nggak bisa ya kita ganti saja seperti sekarang hari Kamis jam 1. Baik, itu saja. Silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ya, ini angkatan 2020, angkatan pertama pandemik ya. Iya Pak. Iya Ya. Pak. Mudah-mudahan jumlahnya sama antara yang masuk dengan yang lulus nanti, yang masih bertahan di kampus UNJ di prodi fisika. Karena kita nggak tahu, saya ngajar juga mungkin hanya beberapa aja, saya hanya bisa lihat profil Faisal, foto asli, Salwo kayak foto asli, yang lainnya foto palsu semua. Coba saya Maria Ulfa juga foto siapa nggak tahu, Marsha, ya, Michael, Tony, Hernanda, foto asli, Irsa Lustia nih kayak orang Korea. Nah, lainnya nggak ada fotonya, jadi saya juga mungkin kalau ketemu di jalan juga nggak hafal gitu. Ini Siva acara nih mungkin karena seksi acara ya, tapi karena fotonya kecil jadi nggak jelas wajah. Baik, itu saja. Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya. Untuk menutup perkuliahan, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, izin lab ya.